jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu doa-doa penarik keberkahan hidup. Masya Allah, mudah-mudahan udah siapin catatan ya. Tadi Ustadz Ahmad Ridwan sudah menjelaskan bagaimana mendapatkan rezeki yang berkah. Lalu juga Ustadz Maulana tadi menjelaskan bagaimana supaya umur kita diberkahi. Lalu juga Ustadz Syam tadi menjelaskan tentang bagaimana supaya tempat tinggal kita diberkahi. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita lanjut bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin jemaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa terkalkulasikan dengan angka berapapun. Afwan Ustaz Syam. Siap. Ini cita-cita saya nih punya anak jadi penghafal Al-Quran. Ini apakah benar dalam Islam ada doa yang apabila kita bacakan itu maka insya Allah orang tua itu akan memiliki anak yang berkah dan juga anak yang nurut sama kita. Lalu emang apa sih ciri-cirinya kalau misalnya seorang anak itu menjadi tanda bahwa anak yang membawa keberkahan bagi orang tuanya? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Mikdad serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Jufri pernah mengajarkan kepada kita bahwasanya ada doa yang dibaca, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ini doa dengan redaksi yang sangat indah bahasanya. Ya Allah, berkahilah aku dengan anak-anakku. Jagalah mereka dan jangan engkau celakakan mereka, karuniakanlah kami kebaikan dari mereka. Warzuqni birrahum. Jadi seakan-akan kita meminta, ya Allah berikan aku rezeki, yang mana makna rezeki itu sudah dijelaskan tadi guru kita Ustadz Ahmad Ridwan, dan berikan aku keberkahan dari lahirnya anak-anak ini. Jadi jangan kau jadikan anak-anak ini malah menjadi musuh bagi kami, karena dalam Al-Quran disebutkan aduwwul lakum, bisa berarti menjadi musuh bagi kalian, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian bagi kalian, tapi jadikan anak-anak ini sebuah keberkahan bagi kami orang tuanya. Dan tidak semua anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Ada juga anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sehingga ada seorang misalnya yang dia saleh ketika dia masih sendirian, kemudian dia belum punya anak, masih saleh juga, tidak pernah melakukan yang namanya mengambil hak orang lain atau memakan harta yang haram, tapi karena anak-anaknya dia melakukan mengambil harta yang haram. Betapa banyak dari kita teman-teman sekalian yang memaksa orang tua kita mungkin beliin handphone baru, memaksa orang tua kita beliin motor baru, memaksa orang tua kita membeli mobil baru, yang mana ternyata itu di luar kesanggupan orang tua kita, tapi karena saking sayangnya orang tua kita kepada kita, akhirnya mereka korupsi, akhirnya mereka mencuri, akhirnya mereka mengambil sesuatu yang haram baginya. Itu karena apa? Karena sayangnya kepada kita. Berarti kadangkala anak menjadi musuh bagi kita. Maka subhanallah, doa tadi, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Sebelum break tadi, kami sempat menyampaikan bahwa doa ini sering dibaca oleh bapak kami. Namun cara bacanya bapak itu memperdengarkan di telinga kami. Jadi bapak itu tidak berdoa, ya Allah berikan aku anak yang berbakti, berikan aku anak yang soleh. Dengan sendiri, mungkin berdoa sendiri, kami tidak tahu. Tapi seringkali ketika kami ada bersamanya, bapak kami malah membacakan di depan kami, di dekat telinga kami. Seakan-akan sekaligus menyinggung anaknya.
wahai anakku jadilah anak soleh. Saya setengah mati minta sama Allah yang supaya kau jadi anak soleh. Jadi warzuqni birrahum, ya Allah berikan aku rezeki dari berbaktinya anakku. Seakan-akan bapak tuh ngomong gini, berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Saya minta sama Allah supaya engkau menjadi anak yang berbakti. Jadi praktek ini adalah praktek Nabi Musa ketika mendoakan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah Rabbighfirli wali akhi, ampuni dosaku dan ampuni dosanya saudaraku. Supaya Nabi Harun merasa, oh berarti saya salah nih. Berarti saya salah nih. Jadi kalau misalnya orang tua membacakan ini di telinga anaknya, di hadapan anaknya, seakan-akan anaknya tersinggung. Mengatakan, oh berarti selama ini saya belum berbakti deh kayaknya. Orang tuaku masih meminta terus kepada Allah. Maka dari itu ada psikologinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun doa yang paling mustajab adalah doa secara diam-diam, namun ternyata doa secara langsung memperdengarkan kepada anak-anak itu juga adalah doa yang terbaik. Maka memohon keberkahan dengan berdoa. Kita ulangi sekali lagi supaya jamaah mungkin gampang untuk menghafalkannya. Allahumma barikli fi auladi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ya Allah berkahi kami dengan anak-anak kami, jangan engkau celakakan mereka, jagalah mereka dan berikan kami rezeki daripada berbaktinya anak-anak kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah itu perlu dicatat nih, nanti saya kalau berdoa insya Allah nanti kalau anak saya udah ngerti. Iya langsung aja perdengarkan. di samping. Jangan, walaupun dia belum Ngerti nggak apa-apa ya. tidur pun kita doain di telinganya. Masya Allah, jadi masuk Kok ke di dalam. dalam rahim, dalam perut pun kita bisiin. Waduh, Nggak apa-apa, Masya bacain aja. Allah. Sekarang ya. Siap nanti, jadi udah tiba-tiba nanti masuk ke dalam alam bawah sadarnya gitu, Masya Allah. Ini jadi penting nih catatan buat saya nih, Masya Allah. Nah Afwan nih sekarang saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan. Iya gimana? Ustadz, Silakan. ini kan kita di sini juga kita di majelis ilmu, insya Allah niatnya baik ya, Ya. ingin membagikan ilmu. Terus juga kita kadang nih ada teman-teman juga yang lagi sekolah atau misalnya lagi mencari ilmu lah atau lagi sedang berusaha. Nih saya pengen tanya nih, ada nggak sih doa yang apabila kita bacakan itu membuat ilmu atau usaha kita tuh jadi berkah? Dan bagaimana sih sebenarnya kan ada ilmu yang berkah, ada yang enggak juga. Nah ini tanda-tandanya ilmu yang berkah tuh yang kayak gimana Ustaz? Gimana? Mohon Baik. penjelasannya ya. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal pagi Rasulullah sudah memberikan sebuah pengantar doa dan ini diajarkan untuk umatnya. Selepas sholat subuh bahkan. Ya setelah sholat subuh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minta kepada Allah. Uniknya doa itu karena kita melibatkan pemilik alam raya. Makanya doa adalah usaha paripurna kita. Kenapa demikian? Karena kita melibatkan Allah di sana. Nah, apa yang dibacakan Rasulullah SAW dalam hal ini pada saat selepas sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi isinya 3 hal ini. Sebelum memulai aktivitas Rasulullah mengatakan, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang manfaat. Ya, yuqaddam ilm ala sairil asya. Dikedepankan ilmu di antara yang lain. Minta dulu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkah. Kemudian minta setelah itu rizki yang baik. Ya kan? Yang ketiga adalah minta amal yang diterima. Makanya di sini kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu concern dan penting juga ilmu diiringi dengan adab. Makanya para ulama dahulu mengatakan belajar adab sebelum ilmu itu yang dikatakan juga oleh Imam Malik, Abdullah ibnu Mubarak, Ibnu Sirin dan sebagainya. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengatakan demikian. Al-adab qabla al-ilmi itu penting sekali. Karena kadang-kadang ada orang berilmu adabnya adalah sangat-sangat sedikit sekali. Sehingga akhirnya apa? Dia merasa sudah pintar melihat ada orang yang ya maaf gitu loh. Atau kadang-kadang ada orang yang lebih senior, lebih tua usianya, tapi dia merasa ilmunya tinggi, adabnya kurang. Ini penting sekali. Makanya ada sebuah ungkapan, kun inaban qabla an takun zabiban. Jadilah anggur sebelum Anda menjadi kismis. Sebelum menjadi kismis jadi anggur dulu. Katanya begitu Ustaz. Makanya adab ini penting. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tadi? Adab itu menjadi penting. Yang kedua adalah apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Para ulama diantaranya Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim menyebutkan ada 3 ciri ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang berkah itu. Yang pertama adalah yang membantu kita ala taatillah, dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, ilmu itu berarti ilmu yang berkah, ilmu yang nafi. Yang kedua, membantu kita ala nusrati dinillah,
menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah intafa biha ibadullah. Hamba-hamba Allah selain kita bisa mengambil kebaikan dan manfaat dari ilmu itu. Maka ilmu tanpa harus ada dikotomi antara syar'i dan tidak syar'i. Kalau keduanya mengantarkan kepada taat kepada Allah, membantu agama Allah, dan bisa manfaat dan menjadi sumber kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang lain, berarti itu ilmu berkah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas diberikannya ilmu yang berkah itu. Nah, ini Masya dia. Allah. Ini Jadi bagusnya dibaca sebelum melakukan kegiatan. pagi Iya. hari berarti Ustadz ya? Pagi sebelum melakukan aktivitas. Betul. Masya Sebelum Allah. aktivitas sudah dibaca itu. Allahumma Allahumma inna nas'aluka Inna as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbal. wa amalan Amalan mutaqabbala. Amin. Masya Allah, ini penting banget nih ilmu-ilmunya nih hari ini, doa-doanya luar biasa sekali. Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini. Maka dari itu juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Allahumma inna imanan Allahumma inni ini as'aluka as'aluka ilman nafi'an nafian wa warizkan rizqan toyiban wa wa amalan amalan mutakabbalan. mutakabbalan. Masya Allah, terima kasih banyak Sasaer. Masih mau kan banyak doa? Langsung aja yuk. Ini banyak sekali pertanyaan nih. Kita sambungkan dulu ke layar kaca Iya. supaya semua jamaah juga bisa untuk ikut membaca atau tahu pertanyaan mana yang kita bacakan. Nih langsung masuk ke Instagram Islam itu Indah. Apakah sudah tersambung? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di postingan terbaru Islam itu Indah, ini dia, bismillah. Kita buka. Ini sudah ada nih Ustadz nih. Oh, baik. Dari @yogaraya31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menarik keberkahan hidup, tadi Ustadz Maulana mengatakan setelah sholat maghrib atau sholat ba'da maghrib, sholat taubat, sholat hajat. Untuk sholat awabin niatnya bagaimana Ya. Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awabin itu artinya orang yang senantiasa berada dalam taubat. Jadi sebenarnya awabin itu istilah lain daripada salat sunat taubat. Yang kalau kita lakukan di antara maghrib isya itu disebut salat sunat awabin. Yakni jumlah rakaatnya minimal 2 maksimal 6 rakaat. Jadi 2 semuanya 6. Tapi penjelasan dari guru kita, guru sekumpul di Martapura, itu luar biasa penjelasan beliau, jadi singkat. Jadi 2 rakaat salat sunat rawatib atau ba'diyah maghrib, 2 rakaat salat sunat awabin atau salat sunat taubat, dan ditutup 2 rakaat salat sunat ajat. Jadi ikuti dulu rawatibnya dulu 2 rakaat, kemudian 2 rakaatnya adalah salat sunat awabin. Saya usali sunat awabin rakaat ini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat ya niatnya. Kemudian salat sunat ajat. Nah setelah itu baru berdoa. Allahumma tawir umurana wa sahi ajsadana wa nawir kulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wa'si arsaqana. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Tapi Ustadz masih ada Udah lagi nol aja. pertanyaan. Kita langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Erlinan Ihsan. Mau minta tolong Ustaz. Siap. Berikanlah tausiah agar orang tua mau tergerak hatinya untuk mengikuti kajian-kajian terdekat dan mau mengkaji Al-Quran yang dipunya. Jadi Ustaz tolong kasih tausiah dong agar orang tuaku mau bergerak hatinya untuk mengikuti kajian-kajian terdekat dan mau mengikuti mengkaji Al-Quran yang beliau Dia punya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mau kasih tausiah kalau belum mau mendengarkan gitu. Jadi jadi tugas kita sebagai anak sebelum mengajak orang tua kita ke kajian, perlihatkan dulu efek baik daripada kajian yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya orang tua nanya, kenapa sih tiap hari nonton Islam itu indah? Perlihatkan akhlak kita, efek daripada menonton Islam itu indah. Kenapa sih kamu dengerin ceramah mulu? Maka perlihatkan efek daripada kita mendengarkan ceramah. Bukan alih-alih langsung, kenapa sih bapak tidak pernah ikut ceramah? Kenapa sih mama tidak pernah ikut kajian? Tidak. Tapi kita sebagai anak perlihatkan dulu bahwa ibu, bapak saya ikut kajian-kajian, saya pulang ke rumah, maka saya lebih berbakti lagi kepada orang tua saya. Maka dia akan tergerak hatinya untuk insya Allah ikut juga dalam ta'lim. Maka subhanallah tidak bisa dipaksakan hidayah kepada orang lain, apalagi terhadap orang tua
tua juga. Maka doa, bagaimana doa kita untuk supaya orang tua kita diberikan hidayah, maka baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami hidayah, berikan kami hidayah. Lalu ada lagi di surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu niatkan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tuaku atau kepada ayahku, kepada ibuku. Namun selanjutnya kita harus memperlihatkan efek baik daripada ketika kita mengikuti ta'lim. Allahu ta'ala alam. Excuse me. Woi, bahasa Inggris. Oh my God. Masya Allah, I'm so artinya apa tuh? surprised. Kemarin saya terpengaruh ada yang nanya dari Amerika kemarin. Masya Allah. Ya, kalau saya mewakili lah. Iya. Gini, gimana katanya kalau kita lagi makan, Iya. ada nggak doa supaya makan yang kita makan itu jadi berkah dan bisa jadi penyembuh, jadi obat? Kan sekarang kalau makan, lihat ini makanan ini untuk aman nggak di perut saya? Enggak bahaya nggak di perut saya? Apa bisa jadi obat? Subhanallah, gula itu bisa jadi diabetes, Ya. bisa jadi energi. Oh, Kita tidak pernah tahu Ustaz, kalau gula itu sudah masuk ke dalam, dia Ya. jadi energi atau Ya. dia jadi diabetes. Maka Ya. subhanallah tidak ada yang bisa menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada doanya. Tapi setelah yang satu ini. Oke. Jangan sekarang Ustaz. siapkan catatannya. Iya dong. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh oh jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Pikir-pikir ya.